Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang permutasi. Permutasi kita gunakan jika kita memperhatikan urutan dalam penyebutan atau penulisannya. Misalnya saya menyebutkan angka 123 itu berbeda dengan angka 132. Nah, dalam hal seperti ini maka kita menghitung banyaknya kejadian menggunakan permutasi. Supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh soal saja. Ya. Perhatikan di monitor saya. Contoh permutasi. Dari 25 siswa di suatu kelas akan dipilih pengurus kelas yang terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Banyak cara untuk memilih pengurus tersebut adalah ... Nah, karena di sini kita memperhatikan kedudukan atau penyebutan secara berurutan, maka menghitungnya menggunakan permutasi. Maksudnya begini, kalau saya sebutkan sebagai ketua adalah A, wakil ketua B, sekretaris C, itu akan berbeda maknanya jika ketuanya adalah B, wakil ketua A, sekretaris C. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan permutasi dari N unsur yang berbeda, di mana kita tahu rumus dari permutasi itu bisa kita tuliskan permutasi R dari N itu nilainya akan sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Maka dari soal di atas bisa kita tuliskan permutasi 3 dari 25. 3 dari mana? Ketua, sekretaris, wakil ketua. Itu 3 orang. Kita pilih dari 25 siswa. Maka akan diperoleh 25 faktorial dibagi 25 min 3 faktorial sama dengan 25 faktorial dibagi 22 faktorial. Dengan menggunakan penyederhanaan bilangan faktorial, maka bisa kita peroleh 22 faktorial kali 23 kali 24 kali 25 dibagi dengan 22 faktorial. 22 faktorial dibagi 22 faktorial nilainya 1, sehingga kita peroleh 23 kali 24 kali 25 sama dengan 13.800 cara. Nah, ini tadi langkah menentukan banyaknya kejadian dengan menggunakan permutasi dari N unsur yang berbeda. Sekarang kita ambil contoh yang kedua
dari penggunaan permutasi ini. Nah, banyak kata yang dapat disusun dari kata sukses adalah titik-titik kata. Nah, di sini adalah penggunaan permutasi di mana ada unsur yang sama. Kata sukses di sini ada unsur yang sama. S-nya ada 3. Jadi unsur yang sama S-nya di situ huruf S ada 3. Nah, maka langkah menentukan adalah dengan permutasi ada unsur sama, yaitu R dari N. Di sini bedanya biasanya penulisannya dengan pakai tanda kurung. Itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial. Jadi perbedaannya di sini. Ya, dengan yang tadi. Di mana R di sini adalah unsur yang sama. Pada soal di atas bisa kita tuliskan permutasi dari unsur samanya S-nya ada 1, 2, 3, ada 3. Sejumlah hurufnya ada S, U, K, S, E, S, ada 6. Jadi permutasi 3 dari 6 dengan unsur samanya 3. Diperoleh 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Dengan langkah penyederhanaan bilangan faktorial bisa kita peroleh 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6 dibagi dengan 3 faktorial, maka diperoleh 4 kali 5 kali 6 sama dengan 120 kata. Ini tadi contoh penggunaan permutasi di mana ada unsur yang sama. Sekarang kita lihat contoh penggunaan yang lainnya. Permutasi bentuk yang lain adalah permutasi siklis. Ini digunakan untuk menghitung jika yang kita hitung tadi dalam posisi melingkar. Contohnya ini. Suatu kelompok pengajian ibu-ibu mempunyai anggota 10 orang. Apabila setiap pengajian duduknya melingkar, maka posisi ibu-ibu dalam duduk melingkar adalah titik-titik cara. Nah, karena duduknya melingkar, maka kita gunakan permutasi siklis. Ya. Bagaimana langkahnya? Kita gunakan rumus permutasi siklis, yaitu permutasi N siklis. Itu nilainya sama dengan N min 1 faktorial. Untuk contoh di atas, maka bisa kita tuliskan ada 10 orang, jadi N-nya 10, kemudian di sini siklis. Ya. Sama dengan 10 min 1 faktorial sama dengan 9 faktorial. Sama dengan 9 faktorial sama dengan 362 880 cara. Demikian tadi beberapa contoh penggunaan permutasi dalam pemecahan masalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.